Halo guys, supir santun di sini. Aku ingin bercerita tentang kejadian hari ini, yaitu aku menerima surat dari pemerintah yang itu disebar di seluruh negeri kayak yang dari Belanda. Ini resmi nih dari surat dari Kementerian Koordinasi Nasional Pemberantasan Terorisme dan Keamanan, Kementerian Kehakiman dan Keamanan. Jadi guys, di dalamnya itu berisi dua hal. Yang pertama, formulir di mana kita harus disarankan untuk mengisi nama-nama orang sebagai penduduk di rumah ini, yaitu tujuannya untuk mengantisipasi jika terjadi bencana, musibah atau serangan. Yaitu ada di sini buku folder ya. Untuk catatan halamannya ada 36 halaman, 35 lah. Nah, ini buku ini isinya tentang petunjuk-petunjuk apa yang bisa terjadi dengan Belanda dan apa yang kita bisa siapkan sebagai warga yang tinggal di Belanda. Tulisannya dalam bahasa Belanda tapi juga memberi kesempatan ada QR code untuk bisa membaca dalam bahasa Inggris, Jerman, Polandia, Perancis, Arab, Turki, Cina, Spanyol, Indonesia mana ya? Karena orang Indonesia dianggap sudah pinter dan pandai berbahasa Belanda, makanya bisa membaca ini. Jadi petunjuknya antara lain, kenapa saya mendapatkan buku ini judulnya ya. Terus kemudian dijelaskan bahwa setiap saat bisa terjadi situasi darurat, di mana tidak ada listrik, tidak ada air, dan juga tidak ada fasilitas yang lainnya. Tidak ada internet, umpamanya gitu. Nah, kenapa ada imbauan itu? Karena selain karena ada bisa terjadi karena serangan, di sini kementerian menyebutkan bahwasanya Belanda tidak sepenuhnya aman, gitu ya. Tidak dalam kondisi sedang perang, tapi juga tidak sepenuhnya damai. Maksudnya sehubungan dengan kondisi di Ukraina saat ini, peperangan. Jadi bisa menjalar mungkin ke sini ya. Tapi intinya masyarakat diimbau untuk waspada, siaga. Nah, untuk kawan-kawan yang di Belanda, pertanyaan aku, apakah kalian sudah mengambil langkah-langkah penanggulangan persiapan, karena di sini juga diimbau untuk membeli cadangan ya, seperti makanan, air dan sebagainya. Jika tidak ada listrik berarti tidak ada lampu, tidak ada pembayaran, tidak ada supermarket yang buka. Dan diimbaunya adalah 72 jam harus bisa survive sendiri. Artinya kalau dibagi 24, 3 hari. 3 hari kita harus survive sendiri, kata pemerintah, karena biasanya terjadi kondisi chaos, jadi kalut, jadi regu penolong, damkar gitu terutama ya, polisi dan ambulans belum tentu bisa menanggulangi semua kondisi, menolong semua korban kalau ada korban ya. Maka itu diperlukan untuk koordinasinya 3 hari harus masing-masing bisa menyelamatkan diri, dan itu juga diimbau untuk saling membantu. Jadi kalau ada tetangga yang dia dalam kondisi perlu bantuan seperti ini, ada 3 langkah. Yang pertama, siapkan paket darurat, yaitu mengenai lilin untuk lampu, kemudian makanan, cadangan makanan, air dan sebagainya. Note plan, buatlah planning darurat, apa yang bisa dilakukan di rumah ini, apa yang masing-masing bagi tugas gitu ya. Terus yang ketiga, Praat met elkaar dan help elkaar. Berkomunikasilah satu sama lain dan juga saling membantu. Nah, aku pertanyaannya kepada teman-teman di Belanda, karena ini yang di Belanda, itu apa yang sudah kawan lakukan? Dan bagaimana menanggapi imbauan dari pemerintah ini? Tapi aku sebagai orang penduduk Belanda juga mengimbau tetap tenang aja. Karena Belanda itu memang terkenal seperti itu. Selalu waspada, dan negara-negara lain masih santai, Belanda biasanya langsung ngambil langkah-langkah penanggulangan. Contoh saja, negara ini kan 40%-nya berada di bawah permukaan air laut. Memang Belanda dari dulu sudah siap bisa melihat ke depan bahwa kita bisa hidup di bawah permukaan air laut.
itu sampai hari ini tetap menjadi keajaiban yang menimbulkan decakan atau kekaguman dari bangsa lain. Gitu. Dan ini juga pencerminannya seperti itu. Belum ada ancaman yang konkret, tapi Belanda sudah mengambil langkah pencegahan, mengimbau masyarakatnya. Dan bukti juga bahwa itu ada kepedulian dari pemerintah ya. Gitu aja kawan. Jadi aku pengen tanya kawan-kawan sendiri bagaimana menanggapi surat yang datang dari pemerintah ini. Ya, yang di Belanda dulu terutama. Nanti aku pengen tahu juga kalau kawan-kawan yang tinggal di luar, di negara kalian atau di pemerintahan kalian, apa yang mereka lakukan. Mereka juga memperhatikan rakyatnya sebagaimana tugas pemerintah atau justru melakukan hal-hal yang lain. Ya, ucapannya guys, tetap semangat, jaga diri baik-baik, tetap waspada, saling komunikasi dan lain sebagainya ya. Jangan gini loh. Jangan kasih kendor.